Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kabar kalian pada kesempatan ini sedang sehat walafiat, sedang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran kali ini kita masih belajar secara daring. Dan untuk itu pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu di tema 1, selamatkan makhluk hidup, di subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang ASEAN. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, agar kita mudah memahami materi ini, mari kita berdoa dulu di dalam hati sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita ke materi pembelajaran tentang ASEAN, mari kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita di video pembelajaran ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kalian setelah menonton video ini, kalian dapat menyebutkan negara-negara tetangga dengan tepat. Yang kedua, nanti kalian dapat menjelaskan latar belakang berdirinya ASEAN dengan benar. Kemudian tujuan yang seterusnya, nanti kalian dapat menyebutkan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Dan yang keempat, tujuan pembelajaran di video kali ini itu dapat menjelaskan kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita di video pembelajaran kali ini. Dan agar kalian tidak salah paham, tonton terus video ini sampai selesai. Marilah kita ikuti pembelajaran mengenai ASEAN ini. Namun sebelumnya, di video sebelum video ini kalian telah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Masih ingatkah itu? Semoga kalian masih ingat mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara alami ini. Nah, coba kalian bayangkan jika tumbuhan di dunia ini tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, jika tumbuhan tidak berkembang biak, maka tumbuhan tersebut akan musnah. Nah, bunga-bunga yang indah yang tumbuh di Indonesia dan juga di negara-negara lain, jika tidak berkembang biak, pasti akan musnah. Nah, bunga-bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia, namun di negara-negara lain, misalnya di negara tetangga kita pun banyak sekali yang memiliki bunga-bunga yang sangat cantik. Karena kondisi geografis negara kita dengan negara tetangga itu hampir sama. Jenis bunganya pun bahkan jenis tumbuhan tidak jauh berbeda antara di Indonesia dengan di negara tetangga kita. Misalnya bunga sepatu atau kembang sepatu ini tumbuh subur di Indonesia. Tapi selain di Indonesia, juga bunga sepatu ini tumbuh subur di Malaysia. Bunga sepatu ini dapat digunakan sebagai pewarna. Bahkan di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya.
dan ini merupakan bunga nasional di Malaysia. Selain bunga sepatu, juga ada bunga yang lain. Coba lihat, ini bunga apa? Ada yang tahu? Ini adalah bunga kemboja. Bunga ini di Indonesia sering digunakan sebagai perlengkapan tari, yaitu di Bali. Sedangkan di negara lain, misalnya di negara Laos. Di Laos, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, itulah contoh tumbuhan atau bunga yang tumbuhnya ada di Indonesia, juga ada di negara-negara tetangga kita. Kemudian mari kita lihat negara-negara tetangga kita itu negara mana saja. Negara tetangga kita ada Laos, kemudian Myanmar, juga Thailand, Kamboja, ini juga tetangga kita, kemudian Vietnam, kemudian juga Malaysia yang berbatasan dengan Indonesia. Ada juga Brunei Darussalam, negara terkecil di ASEAN atau negara tetangga kita. Kemudian Singapura, Indonesia, itu kita sendiri. Kemudian negara tetangga kita adalah Filipina. Nah, Malaysia, Laos, dan Indonesia ini hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Bahkan masih banyak negara-negara lain yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, agar kalian memahami tentang ASEAN, tonton terus video ini sampai selesai. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara ini bersatu dengan negara-negara yang lainnya karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, serta menjaga keamanan kawasan yang menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Nah, pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Tahukah kalian mengenai Deklarasi Bangkok? Ya, kalau sudah tahu, terima kasih. Yang belum tahu, insya Allah di video selanjutnya akan kita bahas mengenai Deklarasi Bangkok. Nah, saat itu tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dan pendiri organisasi ASEAN. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Nah, lalu siapakah tokoh pendiri ASEAN itu? Para utusan dari kelima negara tersebut itu yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah yang pertama Adam Malik, itu dari Indonesia. Yang kedua dari Malaysia Tun Abdul Razak. Yang ketiga Tanat Koman dari Thailand.
keempat S. Rajaratnam dari Singapura, dan yang kelima adalah Narciso Ramos dari Filipina. Nah, inilah tokoh-tokoh yang pertama mendirikan ASEAN. Lalu di bidang apa saja ASEAN itu kerjasama? Dalam berbagai kerjasama di ASEAN dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Itu terutama kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta politik yang dikembangkan demi kemajuan semua anggotanya. Nah, kapan negara-negara ini bergabung ke ASEAN? Berdasarkan urutan waktu bergabungnya negara anggota ASEAN adalah yang pertama, ini sekaligus pendiri ASEAN, yaitu Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Ini bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian menyusul Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, dan Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya juga menyusul Laos dan Myanmar yang bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kemudian Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Itulah negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Nah, kemudian kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN itu bagaimana? Nah, untuk mengetahui tentang kehidupan sosial budaya masyarakat di ASEAN, jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai. Kita bahas dari negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara tetangga kita yang juga tergabung dalam organisasi ASEAN, negara yang paling kecil di Asia Tenggara. Di Brunei Darussalam terdapat sebuah kampung, yaitu Kampung Ayer. Ini adalah desa terapung yang pada tahun 1400 Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan di Brunei Darussalam. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dan penduduknya adalah orang-orang Melayu. Itulah informasi singkat mengenai Brunei Darussalam. Dan yang tetangga terdekat kita, di Malaysia terdapat sebuah patung, yaitu patung Dewa Marungga. Patung Dewa Marungga di Malaysia ini merupakan patung terbesar karena berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di batu Gua Kafes, di gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Di Malaysia juga banyak gedung-gedung peninggalan masa Eropa, dan bangunan ini bernuansa Melayu Tionghoa. Kemudian di Malaysia juga ada 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan juga oleh budaya Indonesia. Sedangkan makanan khasnya di Malaysia adalah nasi lemak. Nah, itulah mengenai informasi Malaysia secara singkat. Yang selanjutnya masih mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN,
Yang ketiga yaitu Filipina. Filipina memiliki sebuah tarian yaitu namanya tarian tinikling yang merupakan tarian ciri khas masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan budaya timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Sedangkan bahasa Filipina, bahasa nasionalnya yaitu bahasa Inggris yang digunakan sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Nah, ada 8 dialek bahasa utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu bahasa Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, kemudian Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Nah, itulah mengenai Filipina. Bahkan di Filipina budayanya jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Nah, itulah pembahasan mengenai negara-negara anggota ASEAN yang pada video pembelajaran ini baru dibahas 3 negara saja, yaitu Brunei Darussalam, Malaysia, kemudian Filipina. Dan pembahasan negara-negara anggota ASEAN yang lainnya insya Allah akan kita bahas di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Semoga pembahasan mengenai negara-negara ASEAN atau 3 negara ASEAN ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.